Halo semuanya, aku Ninda. Di sini aku pengen cerita tentang journey aku dalam membuat my own wedding dress. Dan di sini aku juga pengen ngasih tahu kalian beberapa hal yang I wish I knew before dalam membuat your custom wedding dress. Karena itu hal-hal yang menurut aku penting banget dan ada beberapa hal yang miss dan membuat aku merasa kayak I wish I knew before. Jadi untuk wedding gown aku sendiri, aku tuh pengen banget dari dulu kalau misalkan nikahan aku tuh temanya kayak garden theme, garden party theme yang penuh dengan bunga-bunga, terus glitter-glitter, terus warnanya tuh kayak penuh dengan warna pastel yang lembut. Pokoknya tuh yang bikin kayak cantik banget gitu temanya. Jadi untuk wedding gownnya sendiri aku juga pengen temanya kayak gitu. Temanya itu kayak princess, glittery dengan warna-warna pastel dan penuh dengan bunga. Nah, aku tuh sebelumnya aku selalu cari banyak banget referensi dari Pinterest, dari Google atau dari manapun itu, karena menurut aku kita udah harus ngebayangin juga wujud asli ide dan inspirasi itu kayak gimana. Jadi saat dituangkan ke dalam sketsa desain itu jadi lebih gampang dan juga dari desainernya tuh bisa lebih ngerti apa yang kita pengen. Terus aku itu mencari banyak banget vendor baju wedding gown yang bisa custom dan aku komparisiin mulai dari harga, mulai dari portofolio mereka di mana style mereka itu yang lebih cocok sama apa yang aku pengenin. Dan kebetulan aku dapet vendor gown dari Jogja yang namanya Ivory Studio. Ivory Studio ini tuh portfolionya kebanyakan sih kebaya, cuman aku tetap nanya-nanya mereka kira-kira bisa nggak ya kalau misalkan bikin gaun kayak pesta gini. Dan alhamdulillah ternyata mereka bisa. Dan saat itu aku juga langsung bikin appointment sama mereka. Appointment pertama itu biasanya bakal ngomongin soal inspirasi yang pengen banget tuh kayak gimana, terus nanti bentuknya mau bentuk seperti apa gaunnya, terus panjang pendeknya, terus berat badan kamu biar nanti disesuaikan sama style gaun yang bakal dibikin. Nah ini tuh adalah sesi fitting pertama aku. Di sesi fitting pertama tuh kalian jangan kaget kalau misalkan gaunnya tuh kok kayak biasa aja ya, karena di fitting pertama itu cuman mastiin size basic dari gaunnya dan menentukan apakah bentuk gaunnya itu sesuai sama yang kamu inginkan. Nah di sini tuh masih polos banget, masih cuman bahan dasar doang, terus dikasih sedikit payet dan bordir biar menentukan nanti posisi lanjutannya gimana. Terus ya pokoknya di sini tuh aku masih kayak oh nanti pokoknya bentuknya kayak gini, tapi ini pasti belum selesai makanya belum bisa dibilang kayak bagus banget gitu. Untungnya tuh aku punya desainer yang sangat informatif menurut aku, karena dia beberapa kali ngirimin aku video proses pemasangan aksesoris dan payet-payet dan informasiin ke aku apakah payetannya tuh udah sesuai sama posisi yang aku inginin. Nah di sesi fitting selanjutnya, ini sesi fitting kedua, hiasan-hiasannya itu udah mulai ditambahin kayak payet, kupu-kupu dan sebagainya. Di sini tuh udah mulai kelihatan nanti tuh hasil akhirnya bakalan kayak gimana. Dan di sini tuh aku aja udah oh my god lucu banget gitu. Tapi harus ada masih banyak yang diperbaiki. Kayak bustier masih kelihatan, terus payet-payetannya masih ada yang kurang cocok sama pilihan aku, bunganya juga. Saran aku buat kalian yang lagi konsultasi atau lagi fitting wedding dress sama desainer kalian tuh harus vokal sama pendapat dan isi pikiran kamu tentang dress itu. Jangan karena kalian merasa nggak enak sama desainernya, kalian jadi nggak mengutarakan soal komplain atau hal yang kalian kurang suka dari dress itu. Karena kalau misalkan kalian jadi nggak suka, itu tuh kalian bakal memendam sampai rasanya tuh kayak jadi menyesal loh nanti di endingnya. Jadi mendingan kalian harus jujur ya. Nah ini adalah sesi fitting terakhir aku. Di sini aku udah sepuas itu karena dressnya udah, kalian lihat sendiri lah, ini udah fairy tale banget, dreamy, princess, glittery, pokoknya everything that I want ini udah tercipta di dress di sesi fitting terakhir. Jadi aku udah oh my god senang banget dan aku nggak sabar sama hari resepsi aku. Kendalanya tuh dalam membuat dress kayak gini, itu tuh kayak keinginan kita tuh bakal banyak banget yang pengen kita tuang semua ke dalam satu baju, tapi tuh gak bisa karena kita harus
memilah-milah bagaimana itu baju bakalan terbuat nantinya. Kayak aku tuh pengen banget banyak bunga dengan warna yang sebegitu banyak karena aku suka colorful. Tapi itu nggak bisa karena nanti tuh gaunnya bakal jadi nyablak. Jadi aku harus milih-milih warna mana yang aku harus nanti tuang ke gaunnya biar gaunnya tuh warnanya juga bisa tetap anggun, tetap cantik dan pas buat acara pernikahan. Terus biasanya sih kalau misalkan nemuin kendala kayak gitu, aku juga bakalan nanya dan konsultasi terus-terusan sama si desainer bajunya. Baik itu lewat chat atau lewat telepon, itu yang manapun aku pasti lakuin. Kendala lainnya adalah dimana berat badan kita tuh selama persiapan pernikahan tuh kan naik turun. Jadi kayak kadang di fitting kedua itu lingkar pinggangnya bisa agak berubah lebih kecil, atau nanti di fitting ketiga itu tuh nanti jadi agak lebar sedikit. Jadi menurut aku tuh kita harus stay dan konsisten sama berat badan kita. Itu kesummary hal-hal yang aku ceritain ke kalian. Aku tuh pengen ngasih tips 5 atau 6 gitu ya untuk persiapan gaun kalian. Yang pertama itu konsisten sama berat badan selama persiapan pernikahan. Jangan sampai kalian waktu awal-awal pernikahan tuh dietnya mau yang semangat, tapi malah pas pengen acara kalian malah ngendor gitu. Jadi berat badannya bisa naik, bisa berubah ukuran. Nah itu kalian harus hati-hati banget karena jujur aku mengalami hal itu. Kan aku kan pasangan pernikahan COVID. Jadi ini gaun sebenarnya udah jadi saat aku mau akad. Cuman karena pada saat akad itu tiba-tiba COVID deltanya naik banget, aku harus mengundur gaun ini ke acara resepsi di tahap kedua yaitu bulan November. Nah saat bulan November tuh mendekati bulan November, berat badan aku tuh naik karena aku merasa kayak udah nikah jadi kayak aku nggak usah diet lagi gitu. Dan ini membuat bagian pinggangnya jadi harus dilebarin sedikit dan aku tuh menyesal banget. Jadi kalian jangan sampai kayak begitu. Terus yang kedua, selain berat badan, kalian juga harus konsisten dan pastikan gaun apa yang kalian pengenin di pernikahan kalian. Kalian nggak boleh, menurut aku ya, kalian tuh nggak boleh kayak terserah deh mbak desainernya mau kayak gimana. Jangan, karena ini tuh pernikahan kalian. Ini tuh bakal jadi gaun kalian sekali seumur hidup di acara yang salah satu paling terpenting di hidup kalian. Masa kalian mau yang kayak terserah aja? Jadi menurut aku kalian harus pastiin dan banyak-banyak ambil inspirasi dari Pinterest dan wujudkan mimpi kalian dressnya seperti apa. Dan jangan terlalu banyak dengerin omongan orang, gaunnya bagusnya kayak gitu. Enggak, udah wujudin aja apa yang kalian pengen karena kalian bakal nikah. Oke? Terus yang ketiga itu adalah kalian boleh ngambil inspirasi tapi jangan nyontek. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian nyontek, sayang aja gak sih ini acara kalian tapi ternyata kalian ada keduanya gitu gaunnya di dunia ini. Jadi kayak be original, be the only one in the world. Ini adalah baju kalian dan pernikahan kalian gitu. You know what I mean? Tempat apa ya? Aku tadi ada 5 loh. Apa ya? Pikir dulu. Oh iya, yang keempat adalah banyak-banyak konsultasi sama desainer baju kalian. Karena saat baju kalian dibuat, kalian tuh pasti masih ngelihat inspirasi lain dari internet. And I know itu bakal mengubah ide kalian yang udah kalian kasih tahu ke desainer kalian, dan nanti tuh kalian kayak apa diubah jadi kayak gini ya, apa diubah jadi kayak gitu ya. Mendingan udah fokus aja sama apa yang kalian udah desain sendiri dengan desainer kalian di awal-awal. Kalau misalkan ada perubahan sedikit, it's okay. Tapi kalau misalkan mau ngubah tiba-tiba itu tuh bakalan menyusahkan kalian, menyusahkan desainer kalian, dan in the end it's not giving a greater result. Okay? Karena aku juga mengalami di saat aku mau mendekati resepsi kayak hamil 2 bulan, aku tuh pengen ini dikasih puffer. Jadi tuh nanti ininya tuh bakal yang kayak bener-bener Disney Princess, tahu nggak sih, yang ada kawatnya. Dan itu ternyata nggak bisa, dan aku cukup sedih karena kenapa dari awal aku nggak kayak gitu. Dan biar kalian menghindari perasaan sedih dan kecewa, mendingan dari awal udah pastiin aja pengennya kayak gimana. Oke, terus yang kelima, tips terakhir apa ya?
Tadi aku udah masukin tipsnya sih yang kelima itu, yang kayak jangan dengerin kata-kata terlalu banyak dengerin kata-kata orang lain, karena ini adalah wedding gown kamu yang bakal pakai, kamu yang bakal merasakan betapa cantiknya kamu pakai ini. Jadi nggak usah terlalu memikirkan itu gaunnya bagusnya warna ini gaunnya bagusan warna bentuknya seperti ini. Jadi ya udah nikmatin aja dan nikmati aja pilihan kamu. Jadi segitu aja cerita dan journey aku tentang gaun ini dan tips-tips untuk kalian yang lagi mempersiapkan wedding gown. Buat kalian yang pengen tanya, cerita aja ke aku, mungkin aku bisa bantu jawab. Buat mungkin kalau ada yang nonton, tapi kalau nggak ada yang nonton juga nggak apa-apa. Oke. Yaudah. Oke. See you.